mengaku kepada keluarganya bahwa dia adalah anggota POM TNI AU di Lanut Atang Senjaja Bogor gitu. Nah, halo guys, welcome back di channel. Apa kabar semuanya? Oke, di video kali ini aku bakal ngebahas lagi video yang sebelumnya, yang kemarin kan tentang dia ditipu oleh suaminya mengaku tentara gadungan. Dan parahnya dia sudah menikah. Tapi ini adalah kasus yang masih pacaran sampai dia pacaran sudah 3 tahun dengan tentara gadungan itu. Pasti kalian sudah tahu dengan kasus ini, mungkin pernah viral kan. Cuman kita akan kupas tuntas di video kali ini bagaimana kronologisnya dia bisa ketipu dan keciduknya itu bagaimana. Nah, sebelum kita lanjut ke videonya nih guys, jangan lupa kalian untuk subscribe channel YouTube aku buat kalian yang belum subscribe, karena subscribe itu gratis, dan aktifkan loncengnya. Jangan lupa like, comment, and share ke seluruh media sosial yang kalian punya guys, biar ini semua menjadi ilmu untuk kita. Dan buat kalian yang mau cure time atau yang nanya nikah kantor, apapun nanya tentang militer, boleh DM ke Instagram aku di sini ataupun konsultasi tentang wajah kalian ya. Oke, kalau gitu guys, langsung aja kita ke videonya. Sebelum lanjut ke videonya, kalian jangan lupa dong follow dan kepoin Kinclong Beauty _ Jakarta buat kalian yang memiliki permasalahan kulit seperti jerawat, flek hitam, dan keluhan lainnya. Langsung aja kalian kepoin Instagramnya. Nah, jadi guys, ceritanya kalian sudah lihat kan dengan foto ini. Jadi ceritanya itu waktu 2018 itu ada anak kesehatan yang pacaran sama tentara yang mengakunya adalah POM TNI AU. Jadi si laki-laki ini tuh mengaku bahwa dia itu anggota tentara PM TNI Angkatan Udara, jadi AU gitu kan. Nah, si perempuan ini tuh menjalin hubungan dengan si cowok ini tuh udah hampir 3 tahun gitu. Nah, awal kebongkarnya kenapa dia bisa ketahuan tentara gadungan, jadi awalnya itu dia itu datang ke rumah si perempuan ini mengaku sebagai pengacara kepada keluarga si perempuan gitu, pengacara ya guys. Nah, udah gitu selang ya udah keluarga percaya aja kan kalau dia itu seorang pengacara. Nah, beberapa minggu kemudian dia itu datang lagi ke rumah si perempuan ini dengan mengaku sebagai anggota. Nah, otomatis kan bingung keluarganya guys, kok kemarin pengacara sekarang jadi anggota, gimana itu gitu kan, yang benar profesinya yang mana gitu. Nah, kebetulan si perempuan ini punya kakak cowok. Nah, si kakak cowoknya ini tuh si kakak yang cowok ini, kakaknya si perempuan ini, si korban, dia itu curiga sama si Ramadan ya namanya. Udah tahu semua manusia di muka bumi ini mungkin sama si kasus ini, bahwa si cowok ini, si Ramadan ini tuh bener nggak sih tentara gadungan. Nah, si kakaknya itu curiga guys, dan si tentara gadungan ini mengaku kepada keluarganya bahwa dia adalah anggota POM TNI AU di Lanut Atang Senjaja Bogor gitu. Nah, akhirnya si kakaknya ini inisiatif guys, pergi ke Lanut Atang Senjaja buat ngecek bener nggak sih kalau pacar adiknya itu dinas di situ gitu. Soalnya si keluarga itu curiga, karena curiganya itu berdelit-delit gitu loh tentang pekerjaannya. Entah dia bilang pengacara gitu kan, terus tiba-tiba mengaku sebagai anggota. Nah, si cewek ini, si perempuannya, si adiknya, itu kekeh bahwa dia tuh tentara bener loh kak, tentara asli, bukan gadungan, katanya gitu kan. Dia itu mengaku pengacara karena dia tuh mengetes keluarga kita itu gila pangkat enggak, gila hormat apa tidak, gitu kata si adiknya, si korban ini. Sampai dia tuh kan guys, lihat sampai dia foto-foto studio lah, bangga gitu kan ya sama pacarnya seorang angkatan gitu. Dan si kakaknya ini tetap kekeh, dia tuh nggak percaya kalau misalnya itu beneran TNI beneran gitu. Soalnya setiap ditanya tentang pekerjaannya itu, dia tuh selalu gelagapan gitu untuk menjelaskan tentang profesinya atau tentang pekerjaannya. Dan akhirnya si kakaknya itu datanglah ke Lanut Atang Senjaja Bogor untuk mengecek kebenaran apakah si
Ramadan ini berdinas di situ bukan. Akhirnya kakaknya itu ngecek lah kan ke kesatuan itu, dan akhirnya si kakak ngecek dan sudah dicek oleh anggota Lanud Atang Senjajanya bahwa di situ tidak ada anggota. Ya dikasihkan fotonya, terus dikasih juga apa namanya tuh, gambar dia pakai baju seragam, terus juga namanya gitu. Dan akhirnya terbongkar bahwa dia tidak terdaftar sebagai anggota di Lanud Atang Senjaja Bogor, guys. Jadi kakaknya langsung membuat laporan kepada pihak kesatuan itu, dan akhirnya si laki-laki ini diciduk atau ditangkap lagi ada di rumah pacarnya. Sebenarnya pas si cowok ini lagi ada di rumah pacarnya ini, memang itu adalah suatu jebakan buat si cowok itu gitu, si Ramadan ini. Nah si Ramadan ini tuh biar nggak curiga nih kalau kakaknya tuh udah tahu kalau dia tuh bukan tentara beneran, adalah tentara gadungan. Jadi biar nggak curiga, ya udah disuruh apel gitu ke rumah adiknya gitu, dan akhirnya diciduklah oleh anggota Lanud Atang Senjaja di rumah pacarnya gitu, guys. Ih ngeri ya, gila udah pacaran 3 tahun loh, 3 tahun gitu kan. Ini pelajaran banget buat kita, lebih hati-hati lagi, lebih selektif lagi untuk menanyakan. Atau gini guys, buat kalian yang baru kenal dengan anggota itu, jangan juga kalian tiba-tiba nanyain KTA mereka, karena itu sebuah privasi juga gitu loh. Kalau baru kenalan ya udah kenalan aja, jangan dulu baper gitu loh. Nah terus kalau misalnya ya anggap aja lah main-main aja dulu gitu kan. Nah kalau misalnya dia udah menganggap serius sama kalian, bahwa misalnya dia mau nikahin kalian lah, mau ini mau itu, janji-janji manis, boleh kalian menanyakan KTA-nya kalau sudah kenal dekat dengan dia, sudah kenal lama gitu kan. Jadi tanyakan KTA-nya, kan di situ pasti kalian ada lihat nomor NRP-nya, terus kesatuannya mana, kayak gitu kan. Terus status dia juga kalian harus tahu, dia tuh sudah menikah atau belum gitu kan di kesatuan tersebut gitu. Jangan ujuk-ujuk kalian baru kenal minta KTA, ya nggak akan dikasih. Lu siapa, lu baru kenal sama gue, lu udah minta-minta begituan, maksudnya bukan begituan ya, maksudnya minta KTA, itu juga kurang sopan guys. Jadi ya pokoknya kalau ini jalanin aja dulu gitu. Yang penting terus lingkungan dia tuh tentara. Jadi kalian kalau lagi video callan, misalnya dia lagi video callan di barak gitu kan, di teman-temannya banyak, terus pas dia lagi kegiatan juga, itu lah tentara beneran gitu kan. Kalau gadungan yang berdalat-delit, kesatuannya nggak tahu di mana. Banyak juga cerita tuh yang banyak cerita ke aku di Instagram, malah dia kebalik, mereka tuh baru tahu bahwa pacarnya itu tentara setelah 3 tahun pacaran, karena sebelumnya mengaku sebagai pegawai Alfamart katanya gitu. Itu sih lebih bagus beneran tentaranya, bukan ketipu. Nah habis itu kita lanjut ya. Si cowok ini akhirnya diciduk lah oleh Lanud Atang Senjaja, dan dia mintain keterangan, dan ternyata dia itu sengaja mengaku-ngaku sebagai anggota untuk menggayat semua perempuan dan memoroti uangnya gitu. Dan profesi aslinya dia adalah tukang ojol atau ojek online gitu. Jadi profesi aslinya dia tuh sebagai tukang ojek doang guys, bukan pengacara atau bukan tentara. Nah dia itu mengaku membeli perlengkapan tentaranya itu via online dan langsung ke toko peralatan militer kayak gitu. Nah dari situ dia langsung kan minta maaf kayak gitu-gitu, dan karena kan ini sudah menyalahi aturan dan menggunakan atribut tentara dengan tanpa izin dan menyalahgunakan, dan akhirnya dijatuhilah hukuman. Bukan hukuman sih kalau di tentara itu, karena itu kan bukan haknya tentara untuk memberi hukuman kepada orang sipil. Jadi itu udah ranahnya polisi gitu, karena dia bukan tentara beneran. Kalau tentara beneran oke, di POM kan, bukan pom bensin ya maksudnya, di polisi militer untuk ditindaklanjutinya. Tapi kalau di orang sipil, jadi ditindaklanjutinya langsung ke polisi gitu guys. Jadi ceritanya endingnya akhirnya si cewek ini berakhirlah sama cowok ini, karena kakaknya yang membongkar bahwa dia itu bukan tentara beneran, dia itu tentara gadungan gitu guys. Buat kalian lebih hati-hati lagi untuk kenalan dengan anggota yang di media sosial, yang belum pernah ketemu, yang akunnya mencurigakan. Please kalian jangan bangga diri dulu, jangan
jangan apa sih namanya, wah ada yang deketin nih, gue tentara gitu. Jangan seneng dulu, maksudnya ya, jangan seneng dulu. Nah kalian harus, nah jadi kalian tuh harus lebih hati-hati lagi guys kalau misalnya kenalan dengan anggota di medsos, terus kalian ketemu, itu juga kalian harus hati-hati. Kalian harus teliti dulu untuk dia mengetahui, ya minimal dia kesatuannya di mana lah gitu kan ya. Terus tanya juga dia tuh letting berapa. Letting itu adalah angkatan gitu loh. Dia tuh lulusan TNI tahun berapa. Jadi kalau misalnya bahasa kita kalau kuliah kan lulusan tahun berapa gitu loh. Jadi dia tuh letting berapa. Jadi dari situ juga kita bisa menilai dia tuh tahu tentang tentara apa tidak. Kita harus pintar mengetes juga. Dia letting berapa, kesatuannya di mana, udah gitu kan usia dia berapa juga. Kan harus dicocokkan juga dong. Dia letting berapa. Misalkan ada juga yang ngaku dia 2005 itu tentara baru masuk. Dan sekarang 2020 dia masih mengaku pangkatnya Pratu. Itu bisa aja dia tunda pangkat karena kasus, bisa aja dia tentara gadungan. Gitu guys, harusnya kalau misalnya letting 2005 di tahun 2020 ini harusnya dia pangkatnya Kopda kan. Jadi itu lebih harus hati-hati lagi. Nah itu guys cerita hari ini tentang tentara gadungan yang pacaran sama anak kesehatan hampir 3 tahun. Buat kalian komen di bawah ini aku harus nyeritain lagi tentang apa, dan aku harus mengupas tuntas kronologis masalah yang mana nih gitu kan. Nah terima kasih buat kalian selalu setia menonton channel YouTube aku, dan yang belum subscribe tolong subscribe dulu biar kalian gak ketinggalan cerita-cerita aku selanjutnya, dan aktifkan loncengnya ya guys, dan follow juga Instagram aku untuk kalian ya menanyakan lebih lanjut atau gimana, soalnya kan kalau di komen aku gak bisa balas semua. Mungkin itu aja guys video kali ini, semoga bermanfaat buat kalian dan lebih hati-hati lagi kalau kalian kenal sama anggota. See you next, bye bye, wassalamualaikum.